hambanya yang senantiasa rindu akan hadirnya majelis-majelis ilmu. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Fawaidul Muhtarah, andaikan seseorang itu tahu faedah keutamaan daripada menuntut ilmu, mereka rela merangkak dari rumahnya untuk hadir majelis ilmu. Andaikan mereka tahu bahwa faedah daripada menuntut ilmu itu sangat besar, sangat indah daripada faedah yang akan mereka dapatkan, maka mereka lebih takjub hadir di dalam majelis ilmu daripada melihat bulan, bintang, langit, dan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Andai kata mereka tahu faedah keutamaan daripada menuntut ilmu. Sayangnya banyak daripada kita yang masih terlalaikan daripada urusan dunia. Kemudian dikatakan juga di dalam kitab Fawaidul Muhtarah, andaikan seseorang itu tahu akan faedahnya menuntut ilmu, karunia yang Allah berikan, besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka, maka niscaya mereka akan tinggalkan pasar-pasar mereka. Yang sedang di rumah, mereka akan tinggalkan rumah-rumah mereka. Yang sedang dalam urusan duniawi, mereka akan tinggalkan urusan tersebut demi untuk dapat hadir dalam Riyadul Jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni majelis ilmu dan majelis zikir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang senantiasa rindu, senantiasa istiqamah untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Semoga ini juga menular kepada anak dan keturunan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita mulai, mari kita awali bersama dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kelak nantinya di akhirat menjadi syafaat bagi kita. Nad'ullah jama'atan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sir wa la tu'assir bitammin bil khair ya fattah ya alim iftah qulubana babaka ya karim amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab Al-Fadilah Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram bila ruhi Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asfuri wa usulihi wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatin fil jannah ويكثر مثوباتهم وضعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, malam ini kita masih melanjutkan tentang daripada keutamaan hari Jumat. Sebagaimana dalam pembahasan yang lalu sudah kita bacakan hadisnya. Ringkasnya saya baca bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-ghuslu yawmal jum'ati kafaratun wal mashi ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadamin minha ka'amalin 20 sanah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan hari Jumat, mandi pada hari Jumat itu menghapuskan dosa. Artinya kita disunnahkan untuk mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kapan sudah disunnahkan untuk melakukan mandi sunnah untuk melaksanakan Jumat? Yakni dari habis subuh. Kita sudah bisa mandi dengan niat untuk sholat Jumat. Jadi tidak mesti sebelum Jumat. Misalkan bapak-bapak jamaah ada yang kerja tukang, kerja jualan dan lain sebagainya, tidak memungkinkan mandi sebelum Jumat. Tidak usah khawatir, kita masih bisa dapat sunnah sholat Jumat kita mandi. Yakni habis sholat subuh bisa kita niat mandi sebelum kita kerja, sengaja aku mandi untuk mengerjakan sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Maka itu sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan sunnah mandi pada hari Jumat. Apa faedahnya? Kafarat. Faedahnya Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana air yang jatuh, yang menempel pada tubuhnya,
maka bercucuran pula lah dosa-dosa yang menempel pada badan-badannya. Kemudian berjalannya seseorang menuju masjid untuk mengerjakan sholat Jumat, maka itu juga menggugurkan dosa. Kalau kita jalan kaki, maka setiap langkah kaki kita Allah hitung, dan setiap langkah kaki tersebut dihitung sebagai kita sudah beramal, seakan-akan kita beramal 10 tahun. Itulah faedah yang Allah berikan kepada orang yang melangkahkan kakinya dari rumah keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka dikatakan daripada sunnah-sunnahnya melaksanakan sholat Jumat, kita dianjurkan saat pergi cari jalan yang lebih jauh. Jadi kalau masih sempat, kalau masih waktunya masih agak lumayan panjang, ketika pergi cari jalan yang agak lumayan jauh. Kemudian ketika pulang cari jalan yang lebih singkat. Seperti itu. Kenapa kita ambil jalan yang lebih jauh? Supaya semakin jauh kita berjalan untuk melaksanakan sholat Jumat, semakin besarlah pahalanya di sisi Allah SWT. Ya, itu diantara faedah-faedah hari Jumat. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kisah yang juga berkaitan tentang keutamaan hari Jumat. Kisah ini cukup panjang, tapi saya ringkas dan mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah daripada kisah ini. Yakni dikisahkan dalam kitab ini tentang kisah kana ihwani majusiyani fi zamani Malik ibn Dinar Abdun Nar ahaduhuma 73 sana wal akhar 35 sana. Suatu ketika di zamannya Malik bin Dinar, ya, seorang ulama yang zuhud, seorang ulama yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, dan beliau ini Malik bin Dinar tergolong tabi'in. Hadirin jamaah. Kenapa tergolong tabi'in? Karena beliau tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Beliau hanya berjumpa dengan sahabat Nabi, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, istri dari Sayyidah Fatimah. Jadi beliau ini tergolong seseorang yang bertemu sahabat, sehingga dikategorikan sebagai tabi'in. Suatu ketika ada 2 orang laki-laki yang hidup pada masa Malik bin Dinar. Yang mana 2 orang lelaki ini adalah Abdun Nar, penyembah api, atau disebut juga agama mereka itu Majusi. Ada 2 orang. Yang paling tua atau kita sebutlah kakaknya itu berumur, kakaknya ini sudah menyembah api selama 75 tahun. Menyembah api sudah 73 tahun. Sang kakak. Adapun adiknya, ini kakak beradik 2 ini. Adapun adiknya sudah menyembah api selama 35 tahun. 75 tahun dan 35 tahun ini bukan sholat, bukan ibadah, tapi menyembah api. Artinya mereka belum Islam. Kemudian berkatalah adiknya yang kecil. Kan ada tadi kakak yang sudah 75 tahun menyembah api, ada yang 35 tahun sudah menyembah api. Berkatalah adiknya tadi, adik yang sudah 35 tahun menyembah api. Adik tadi berkata, wahai kakak, ta'ala hatta nujarri biha hal tataharramna hal tahtarimna au tahrikuna kama tahriku alladhi lam ya'buduha. Wahai kakak, ayo kita coba. Kita coba masukkan tangan kita ke dalam api, apakah terbakar? Seperti apabila kita masukkan ranting pohon, dedaunan ke dalam pohon, semua itu dimakan oleh api, dihancurkan oleh api. Sedangkan mereka tidak menyembah api. Kita, kakak sudah 75 tahun, saya sudah 35 tahun menyembah api. Coba kita lihat, api ini menghormati kita tidak? Api ini menghargai tidak kita sudah menyembahnya? Coba kakak, kita masukkan tangan kita ke dalam api. Kalau tangan kita tidak luka, tidak terbakar, maka kita akan melanjutkan menyembah api. Tapi kalau tangan kita terbakar, maka kita tidak akan lagi menyembah api. Maka ketika itu
kakak beradik ini mulai ngidupin api. Ditumpukkan kayu, dihidupkan api. Ketika dihidupkan api tersebut, adik tadi bertanya, wahai kakak, siapa yang masukkan tangan ke dalam api? Saya. Apa kakak? Nah, karena kakak tadi bahasa kita apa? Tayo taida, kaget bakar tangan aku, kata dia. Ayolah, kau adik duluan. Kau masukkan tangan kau dalam api. Akhirnya dimasukkan oleh adik tadi jempol. Asobiknya jempolnya ia masukkan ke dalam api. Tak lama ia masukkan jempolnya ke dalam api, maka jempolnya melepuh, terbakar. Ketika itu sang adik mengatakan, wahai kakak, tak guna selama ini kita nyembah api. Ya, tak ada gunanya kita nyembah api selama ini. Kakak 70 tahun, saya 35 tahun. Tak ada guna. Kita masukkan tangan ke api, tangan kita pun masih terbakar. Sudah, kita tinggalkan api. Kita tinggalkan api dari sesembahan. Mari kakak, kita cari Tuhan yang Maha Esa. Mari kita pergi kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita alihkan sembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang apabila kita berdosa kepadanya, andaikan kita ini meninggalkan perintah Allah 500 tahun kita ada ibadah kepada Allah, andaikan umur kita 500 tahun, kemudian dalam 500 tahun tadi kita tidak menjalankan perintah Allah, kemudian suatu waktu sebelum wafatnya kita menjalankan ketaatan, kita istighfar, kita mohon ampun, maka niscaya Allah ampuni dosa kita. Untuk apa kita nyembah api? Yang kita sudah 75 tahun ibadah, sudah 35 tahun kita masukkan tangan tetap terbakar. Wahai kakak, mari kita menuju kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang mana walaupun kita pernah meninggalkan perintahnya, walaupun kita pernah berdosa kepadanya, walaupun kita pernah bermaksiat terhadapnya, tapi Allah masih memberikan kita ampunannya yang sangat luas. Mari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan ajaan adik tersebut, sang kakak ngikutlah. Adik daripada dua orang laki-laki ini ngajak, wahai kakak, tidak bisa macam ni. Kalau kita mesti menyembah api saja, tidak cukup. Maka sang adik mengajak, ta'ala hatta nadhhab ila man yadulluna ala tariqil mustaqim wa yu'allimuna dinal Islam. Wahai kakak, ayo kita cari orang yang bisa nunjukkan kita jalan yang lurus. Nah, penting. Orang yang mau ngaji belajar agama Islam, penting nyari orang yang bisa mengarahkannya, yang bisa membawanya, menggiringnya ke dalam jalan yang lurus. Tidak bisa sekedar nengok YouTube, nengok ngaji tanpa berguru, tanpa nyari guru. Karena kita, setiap orang yang ingin mengenal Islam wajib untuk digandeng oleh guru. Wajib digandeng oleh guru untuk menuju kepada jalan Allah yang lurus. Sebagaimana guru-guru kita juga pernah menempuh jalan yang sama untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang banyak orang yang tidak ada ngaji. YouTube banyak ngaji. Ya, di YouTube banyak ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Tidak cukup. Tidak cukup hanya sekedar handphone, sekedar YouTube gitu ngaji. Untuk tambahan-tambahan ya silahkan. Untuk tambahan-tambahan pengetahuan silahkan. Tapi untuk berguru tidak bisa. Berguru kita harus cari guru yang bersanad. Kita harus cari guru yang bersambung dengan Rasulullah SAW, yang keilmuannya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu penting, ya. Karena apabila kita hanya sekedar lewat HP, hanya sekedar lewat buku ya terus kita baca, itu kita akan bisa tersesat. Sebagaimana ada kisah yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Seseorang ini tidak ngaji, tapi dia punya kitab, dia punya buku. Satu ketika ini orang buka kitab, ya karena dia bisa bahasa Arab, dia buka kitab. Dalam kitab itu tertulis Hayatus Sauda Dawaun Likulida. Sebenarnya tulisannya Habbatus Sauda Dawaun Likulida. Tapi karena kitab tadi mau betai lalat kitab tadi, yang harusnya titiknya satu, habba, jadi hayah. Lain makna, walaupun beda satu titik. Habbatus Sauda, arti sebenarnya Habbatus Sauda itu jintan hitam. Dawaun likulida, obat segala penyakit. Jintan hitam itu obat segala penyakit.
sakit apa? Sakit perut, sakit pening kepala, sakit lemas badan, minum habbatus sauda. Kata Nabi, habbatus sauda dawaun likulli da. Kemudian karena ini orang tidak baca kitab, tidak ngaji, dia punya kitab tapi tidak ngaji, tidak dituntun oleh guru, sehingga dia baca kitab itu tulisannya hayatus sauda. Apa arti hayatus sauda? Maknanya hayah itu ular, ular hitam, ya, ular kobra hitam. Karena yang ia lihat dia sakit dan dia butuh obat, kemudian dia ambilnya lah ular kobra hitam atau ular hitam. Disembelihnya ular tadi, dimakannya. Apa yang terjadi? Meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak ada bimbingan guru. Kenapa? Salah baca bisa salah makna. Salah makna bisa salah tindakan. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh kakak adik ini, wahai kakak, ayo kita cari seorang guru, seorang istilahnya bisa juga disebut dengan mursyid atau bisa juga disebut sebagai murabbi yang bisa membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajaklah kakaknya tersebut menuju ke tempat seorang ulama besar, ulama yang zuhud. Zuhud itu maknanya tidak ada lagi di dalam hatinya cinta dunia. Itu zuhud. Tidak ada lagi di dalam hatinya cinta terhadap dunia. Dunia hanya di genggaman. Andai kata dunia diambil oleh Allah padanya, maka tidak ada sedikit pun bergerak daripada kecintaannya kepada Allah SWT. Beda kita, Pak. Kita motor sedikit rusak, mulai pening, tidak bisa kerja. Kita mulai HP berusak, mulai pening, mulai pusing kepala kita. Kita sedikit rumah bocor, mulai bagaimana nih untuk bersihkan atau untuk memperbaiki rumah yang bocor. Orang yang zuhud itu tidak ada lagi urusan dunia dalam hatinya. Walaupun mereka Allah berikan, beliau-beliau Allah berikan harta yang banyak, tapi harta itu hanya sekedar lewat pada mereka. Tidak mereka cintai. Beda dengan orang yang hubbud dunia, orang yang cinta dunia. Apabila dunia lari pada sisinya, maka ia akan pusing, ia akan sakit kepala, ia akan uring-uringan karena dunia lari darinya. Itu adalah orang di antara orang yang zuhud, yakni Sayyidina Syekh Malik ibn Dinar. Ketika sampai di rumah, di tempat pengajiannya Syekh Malik ibn Dinar, ketika itu beliau sedang ngajar. Nama tempatnya Basrah. Ketika itu beliau sedang ngajar. Ketika beliau sedang ngajar, oleh sebab itu kakak beradik ini nunggu. Tidak mau masuk duluan karena takut mengganggu. Ketika beliau sedang ngajar, masih proses ngajar, kakak tadi berubah pikiran. Kakak tadi berubah pikiran. Apa kata kakak tadi? Kakak tadi mengatakan, qad badali an la aslama fa innahu qad madha aktsaru umri fi ibadatin nar. Walau anni aslamtu wa raja'tu ila dinil Islam wa dini Muhammad yu'ayyiruni ahla baiti wa jawara wan nari ahabbu ilayya man ta'ayyurihim. Ya, dikatakan oleh kakaknya tadi, wahai adikku, ya, saya ini berubah pikiran masuk Islam. Kenapa? Karena saya ini sudah lama betul nyembah api. Andaikan saya masuk Islam, yakni masuk ke dalam agamanya Muhammad, yakni Nabi Muhammad SAW, maka keluargaku akan menghinakanku. Karena keluarganya orang Majusi. Kemudian tetangga-tetanggaku akan menghinakanku, mencemooh aku. Kemudian orang-orang yang di sekitarku akan memusuhiku. Maka bagiku lebih baik menyembah api daripada mendapat kehinaan tersebut, mendapat cacian tersebut. Ini Pak, kalau kita lihat bagaimana perjuangan orang mu'alaf itu luar biasa. Kalau kita yang sudah dari dulu, dari lahir sudah orang tua Islam, itu rasanya tidak ada beban kita beragama, tidak ada gangguan kita sholat, tidak ada kesulitan kita melakukan ibadah. Tapi coba pikirkan, coba sedikit bayangin betapa sulitnya orang yang awalnya bukan beragama Islam, yakni dari ayah dan ibu bukan Islam,
tapi kemudian Allah berikan hidayah, betapa beratnya perjuangan mereka dalam masuk Islam, ditinggalkan oleh ayah ibu, ya, seluruh fasilitas keluarganya dicabut, dibuang, dijauhkan. Ya, sebagaimana kita tahu kisah-kisah ustadz-ustadz yang awalnya mu'alaf, ya, ini seperti Ustadz Yahya Waloni dan ustadz-ustadz lainnya yang kita tahu, Ustadz Felix Xiao yang awalnya bukan beragama Islam, kemudian masuk Islam. Begitu beratnya perjuangan beliau. Maka syukuri Bapak Ibu, syukuri bahwa kita ini dilahirkan dari keluarga Islam. Itu betul-betul syukur yang luar biasa. Karena tidak ada halangan, tidak ada hambatan kita melakukan ibadah. Malah ayah ibu kita senang kalau kita taat. Mereka justru dibuang oleh orang tuanya, seperti yang ditakuti oleh kakak yang majusi tadi. Kemudian kita lanjutkan kembali. Jadi patut kita syukuri, kita ini Allah Subhanahu wa taala jadikan beragama Islam. Syukuri akan nikmat tersebut. Kemudian kita lanjutkan kembali. Faqala lahu. Kemudian adiknya berkata, la taf'al, jangan kau seperti itu wahai kakak. Ya, karena cacian makian itu akan berlalu. Paling orang yang caci maki itu paling lama 40 hari. Seperti itu, Pak. Ketika kita sedang berjuang, ya seperti majelis ilmu, seperti ketika kita buat pondok pesantren, ketika kita sedang memperjuangkan kebaikan, caci makian itu pasti ada. Guru kami pernah menyampaikan, tidak apa-apa terus, Be. Paling lama 40 hari orang mencaci maki kita. Lama-lama mereka bosan. Lama-lama mereka capek menghinakan kita. Kita terus maju. Ya, baik buat pondok pesantren, buka majelis pengajian, seperti itu pasti ada ujian. Atau kita yang baru ngaji, yang selama ini kita belum hadir pengajian, kita baru mau merapat ke majelis ilmu, pasti dapat banyak cacian. Kalau bahasa Jambi itu nak ninggalola. Nak ninggalola tahu artinya, Pak? Ninggalola itu artinya nak meninggal. Ninggalola itu nak meninggal. Aneh ini kan, biasanya tidak pernah macam ini, tiba-tiba macam ini. Biasanya tidak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji. Nah, orang di sekitar akan menganggap, oh nak ninggalola lah tuh, nak matilah tuh. Karena berubah drastis seperti itu. Itu pasti ada cacian, makian, hinaan di saat kita ingin melakukan kebaikan. Maka sang adik mengatakan, wahai kakak, cacian makian itu sifatnya sementara. Hanya sementara, wahai kakak, caci makian dari keluarga kita, dari tetangga kita hanya sementara. Sedangkan api neraka itu selama-lamanya. Artinya kalau kakak tadi tidak masuk Islam, adiknya mengatakan api neraka itu akan kekal abadi bagi kakak. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran itu bahasa yang dipakai ya khalidina fiha, selama-lamanya. Dan hukumannya, azabnya tidak diberhentikan walau sedetik. Tidak berhenti. Dihukum terus. Ya, diazab terus. Ya, bagi mereka yang di luar agama Islam. Tidak apa-apa lah, kita paling dicaci maki 40 hari. Ya paling berapa hari kita dicaci maki, tidak apa-apa. Ayo kita masuk Islam, kata adiknya. Ya, jangan didengarin Yan. Daripada ucapan-ucapan cacian mereka, jangan didengerin. Maka di antara yang harus kita pegang, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, jangan jadikan keberhasilan kita atas omongan orang. Karena omongan orang tidak akan pernah baik. Nabi SAW pun yang paling baik, super baik, paling sempurna, masih dikatai tukang sihir, masih dikatai tukang tipu, masih dikatai tukang bohong, tukang fitnah. Nabi SAW yang paling sempurna. Apalagi kita yang banyak salah, ya, kemudian amalan masih sedikit, malasnya masih banyak, ngaji masih jarang. Apalagi kita pasti dapat itu, cacian dapat, fitnahan dapat, ya, dikatain tukang bohong pasti dapat, dikatain tukang tipu pasti dapat. Itu kita manusia biasa. Tidak apa-apa, jangan dengerin. Ya, karena yang itu adalah bentuk daripada ujian Allah kepada kita, dan ujian tersebut tanda bahwa Allah mencintai kita. Kalau Allah tidak kasih ujian, justru berbahaya. Apa salah kita sehingga Allah tidak kasih kita ujian? Ya, sehingga dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa tidaklah Allah memberikan ujian dan cobaan, melainkan itu semua adalah bentuk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
laula an asyqa ala laula asyqa ala ummati, ya tidaklah aku beratkan, aku berikan ujian kepada umatku, ya melainkan kecintaanku kepada mereka. Ya, artinya Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita kesulitan, Allah berikan kita kekurangan dalam ekonomi, Allah jadikan dompet kita kosong, paling ada 1.000, 2.000, terus besoknya kosong lagi. Itu semua adalah bentuk Allah ingin memberikan kita derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita pikirkan, jangan kita bayangkan kehidupan Nabi SAW itu gemerlap, mewah. Jangan kita pikirkan seperti itu. Nabi SAW itu penuh dengan kekurangan kehidupan sehari-hari. Artinya kekurangan dalam ekonomi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu ketika sholat, beliau pernah perutnya itu diikat pakai kain, dan dalam kain tadi ada batu. Untuk apa? Ganjal perut. Supaya perut tadi tidak keroncongan, nahan. Kita yang masih ada nasi, masih ada lauk tempe, masih ada lauk garam, kita marah kepada Allah SWT. Jangan sampai kita punya sifat yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya syukuri, karena Nabi SAW pun hidup dalam kesusahan. Ya, sebagaimana kita umatnya, kita akan juga mengalami hal yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kembali. Kemudian sang kakak akhirnya tidak jadi masuk Islam, balik ke tempat tinggalnya dan tidak masuk Islam karena dia takut dicaci, takut dimaki. Dikatakan oleh guru kami, jangan pedulikan caci makian selagi jalan kita di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang Allah ridhoi, terus dia maju, terus saja jalan. Karena kalau kita dengerin, akan menghambat kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, si adik ini, adik daripada kakak yang tidak jadi masuk Islam tadi, akhirnya kembali lagi ke rumahnya, membawa anak dan istrinya untuk menemui daripada Syekh Malik ibn Dinar. Keesokan harinya datang bersama istri dan anaknya. Setelah datang bersama istri dan anaknya, ketika itu ikut pengajian bersama. Setelah pengajian, ia menghadap kepada Syekh Malik ibn Dinar, mengatakan daripada hajatnya, menceritakan bagaimana kisah perjuangan Syekh kepada Syekh tersebut, bagaimana beliau bisa masuk Islam. Kemudian Syekh Malik ibn Dinar membimbing beliau, menuntun beliau untuk daripada mempelajari agama Islam. Ya. Kemudian setelah itu, setelah masuk Islam, Syekh Malik ibn Dinar menawarkan, wahai bapak, saya dan murid-murid saya akan mengumpulkan duit. Kami akan mengumpulkan harta buat bapak. Karena yang namanya orang masuk Islam, awalnya Kristen atau awalnya Majusi, oleh keluarganya pasti dibuang. Artinya tidak dikasih harta, rumahnya diambil dan lain sebagainya. Jadi tidak memiliki harta sedikit pun. Wahai bapak, kami akan mengumpulkan harta untuk bantu bapak, yang adik tadi. Tidak perlu, kata sang adik tadi. Tidak perlu wahai Syekh. Aku tidak mau menjual daripada agamaku dengan harta. Aku tidak mau aku masuk Islam tuh gara-gara cuma dikasih duit. Karena di antara yang ada di kebiasaan dalam kita dalam orang yang masuk Islam itu biasanya diamplopin atau dikasih duit. Mungkin 2.500.000 ketika masuk Islam. Dikasih bekal lah. Karena pasti mereka mengalami masalah yang sangat luar biasa di balik mereka masuk Islam. Itu biasanya dikasih. Dan orang yang mu'alaf juga itu dalam zakat mereka juga berhak menerima zakat. Karena pasti mereka dalam kesulitan atau kesusahan. Kemudian kita lanjutkan kembali. Kemudian akhirnya karena tidak punya rumah dan lain sebagainya, harta tidak punya, sehingga beliau dan anak dan istrinya berjalan cari tempat tinggal. Akhirnya berjalan, dapatlah rumah kosong.
Rumah yang tidak ketinggal lagi, yang rumahnya sudah hampir reot, sudah hampir hancur. Akhirnya beliau dan keluarga tinggal di situ. Keesokan harinya, istrinya ngomong macam ini, dia namanya istri. Pak, Bang, Mas, bolehlah besok abang nyari kerjaan untuk kami makan, karena kami sudah kelaparan, kata istrinya. Akhirnya keesokan harinya adik tadi yang masuk Islam keluar dari rumah untuk cari kerja di pasar. Nanya ke tukang jual kurma, nanya ke tukang jual daging, ya tidak ada dapat kerjaan. Sehingga karena sudah ada dapat kerjaan, sang adik tadi yang masuk Islam ke masjid, sholat 2 rakaat. Aku tidak bisa berdagang dengan manusia, tidak dapat. Minta kerja dengan manusia, tidak dapat. Aku mau berdagang dengan Allah sajalah. Akhirnya dia ke masjid, sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat di masjid, balik ke rumah. Ditanya oleh istrinya, abang lah bawa duit bang untuk kita makan hari ini bang? Belum. Saya kerja dengan Malik. Malik itu anggaplah bos. Saya kerja dengan bos atau dengan Malik, tapi dia tidak ada ngasih upah belum hari ini. Yang di pikiran istrinya Malik itu bos, tapi sebenarnya yang diucap oleh sang adik, yang ia sebut dengan Malik itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah kerja dengan Allah, artinya dia sudah sholat, dia sudah ibadah di masjid, tapi belum dapat juga upahnya hari ini. Besok macam itu juga, abang kerja lagi hari ini ya. Iyalah, keluar rumah ke pasar nyari kerja, ke tukang daging, ke tukang kurma, ke tukang jual tikar dan lain sebagainya, tidak dapat. Akhirnya dia ke masjid lagi, sholat 2 rakaat. Ketika waktu malam, tidak juga bawa duit. Kembali ke rumah, abang bawa duit bang, kita lah 2 hari kelaparan, belum dapat juga dek. Bos Maliknya belum ngasih upah untuk hari ini. Kemudian sampai 3 hari, orang dulu pak, zaman Nabi, zaman berikutnya itu 3 hari bisa tidak makan tidak minum. Kita sehari mungkin tidak bisa, tidak makan tidak minum, mungkin minum adalah, tapi makanan itu bisa 3 hari tidak makan. Kita sehari belau telok ngamuk dengan bini, apa belau telok, mana duit yang 1 juta aku kasih bulan tadi, sama macam itu. Jadi beliau sudah 3 hari di dalam rumahnya tidak makan. Akhirnya tibalah hari Jumat. Nah ini inti yang kita bahas tadi. Akhirnya tibalah hari Jumat. Hari Jumat seperti biasa, pagi harinya ia cari kerja ke pasar. Ke pasar seperti tadi, nyari orang yang mau memperkerjakannya, tidak ada yang mau. Akhirnya tibalah waktu sholat Jumat. Akhirnya ia ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Apa di antara doanya beliau? Kemudian ketika selesai melaksanakan sholat Jumat, ya setelah pagi tadi kerjaan tidak dapat, kemudian ia berdoa. Ia berdoa pada hari Jumat tersebut. Ilahi ya Allah, wa sayyidi, wahai Tuanku, wa maula, ya, wahai Tuhanku, laqad akramtani bil Islam. Ya Allah, Engkau telah memuliakan aku sehingga aku tergolong orang yang masuk Islam. Wa tawajjatani bitajil Islam. Ya Allah, Engkau telah menghiasi kepalaku dengan mahkota Islam. Wa hadaitani bitajil huda. Ya Allah, terima kasih, Engkau telah menghiasiku dengan mahkota hidayah. Fa bi hurmatid din, ya Allah, dengan kemuliaan agama Islam. Nah ini namanya apa? Apa nih bahasanya? Dalam bahasa kita kita kenal dengan istilah wasilah. Ya Allah, dengan kemuliaan agama Islam. Ini namanya wasilah. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang menerima tentang wasilah. Wasilah itu perantara. Seperti kita berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa kami, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah,
dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Itu namanya kita berdoa menggunakan wasilah. Wasilah itu kalau kita terjemahin dalam bahasa Indonesia artinya perantara. Perantara itu yakni jalan agar dikabulkannya doa. Di antaranya bisa kita wasilah kita yakni dengan menyebutkan dengan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga doa kita cepat terkabul kalau yang semacam itu. Nah, beliau sang adik tadi berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan agama Islam yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah, dengan kemuliaan hari yang berkah. Hari apa? Hari Jumat. Ya Allah, dengan kemuliaan hari yang berkah, hari yang menjadi penghulu dari hari-hari yang lain, hari yang Engkau jadikan pemimpin daripada hari-hari yang lain, yakni hari Jumat. Ya Allah, ya Allah, dengan keberkahan agama Islam, dengan keberkahan hari Jumat, yakni hari yang Engkau muliakan, aku meminta kepadamu agar Engkau angkatkan segala kesulitan-kesulitanku. Engkau berikan aku nafkah atas diriku. Engkau berikan kepadaku akan rezeki, yang mana rezeki itu dari jalan yang tidak aku sangka-sangka. Ya, kalau nak memikirkan rezeki yang disangka-sangka, sedangkan belum ada pekerjaan. Kalau misalkan sudah ada pekerjaan, mungkin kita tahu rezeki kita mungkin awal bulan senilai misalkan 3 juta, jelas ada pekerjaan. Ini tak ada pekerjaan. Ya Allah, berikan aku rezeki dari jalan yang tidak aku sangka. Karena di antara kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa itu, sebagaimana yang kita sering dengar ayat 1000 dinar, ya biasanya namanya kita kenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar. Apa masalahnya? Tidak ada pekerjaan. Apa masalahnya? Tidak ada duit. Apa masalahnya? Istri di rumah marah terus. Apa masalahnya? Anak yang nakal. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Bertakwa kepada Allah itu seperti apa? Kerjakan sholat, kerjakan zakat, kerjakan puasa, kerjakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, sehingga mencapai kepada jalan takwa. Apabila kita sudah bertakwa, maka Allah akan kasih kita jalan keluar dari permasalahan. Nah, seperti kita santri yang sedang menuntut ilmu, susah ngapal, Allah kasih mudah ngapal. Sulit paham pelajaran, Allah kasih paham pelajaran dengan kita bertakwa kepadanya. Tapi kalau kita sholat tinggal, sholat main-main, ya bagaimana Allah kasih rezeki kepada kita? Bagaimana Allah kasih ilmu kepada kita? Sedangkan kita lalai daripada jalan takwa kepada Allah. Kemudian apalagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau jalan yang disangka seperti tadi, anggaplah kita sebulan kerja, maka awal bulan kita gambar, oh, ada nih rezeki awal bulannya. Itu masih bisa disangka tuh. Nah, yang tidak disangka itu di luar daripada itu. Rezeki yang tidak tahu, tiba-tiba orang ngantar 100.000, tiba-tiba orang ngasih beras sekarung, itu tidak disangka-sangka. Contohnya misalkan. Maka beliau, adik tersebut yang masuk Islam, beliau mengatakan, ya Allah, berikanlah aku rezeki dengan keberkahan agama Islam, dengan keberkahan hari Jumat, hari penghulu dari segala hari ini, ya Allah. Yakni rezeki yang tidak aku sangka-sangka. Fa'ana wallahi, ya Allah, aku malu. Aku malu terhadap istriku. Aku malu terhadap anakku, ya Allah. Karena setiap hari aku mengatakan kerja, tapi tidak bawa duit ke rumah. Aku malu, ya Allah, kepada anak istriku. Dan aku takut, ya Allah, mereka dengan keadaan yang sulit ini, mereka akan keluar dari agama Islam. Itu ketakutan suami tadi. Takut anak istrinya karena kelamuan tidak dapat rezeki, takut istri dan anaknya bakal keluar dari agama Islam. Itulah doanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Setelah berdoa itu ia lanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Ketika waktu sudah siang, daripada selesai melaksanakan sholat Jumat, sampailah pada waktu puncak laparnya anak dan istri tersebut. Sudah sampai kepada puncaknya, sudah tidak kuat lagi, saking laparnya. Waja'a rajulun ila babi baiti, tiba-tiba datang seorang laki-laki di depan rumah keluarga tadi. Rumah yang tidak bertunggu tadi. Akhirnya dimasuki oleh laki-laki yang masuk Islam. Kemudian mengetok pintu. Sehingga keluarlah istri sang adik. Ketika istri tersebut keluar, melihat yang di depan adalah seorang lelaki yang tampan wajahnya, dan di tangannya ada keranjang, ada wadah yang terbuat dari emas. Kemudian di dalam wadah tersebut ada juga uang di dalamnya. Apa kata laki tersebut? Wahai ibu, ambillah upah ini. Ini adalah upah kerja suamimu selama ini. Ini adalah upah kerja suamimu selama ini. Karena istrinya menyangka suaminya selama ini kerja. Maka istri tadi menganggap ya betul lah, karena suaminya bilang kerja. Akhirnya diambillah keranjang tadi, dibawa ke dalam rumah keranjang tadi, yang ternyata di dalam keranjang tersebut di dalamnya ada uang 1.000 dinar. Ada uang 1.000 dinar. 1.000 dinar itu ya banyaknya lah pokoknya. Kalau hitungan zaman dulu itu seperti emas dinar tuh. Sehingga karena saking laparnya, ibu tadi diambilnya satu empeng atau 1 dinar. Ia keluar ke pasar, kemudian ia beli daripada makanan-makanan untuk keperluan di rumah. Ketika ditimbang uang dinar tersebut, beratnya bukan 1 miskol. Jadi kalau uang dinar biasa itu beratnya 1 miskol. Miskol itu hitungan di Arab sana, 1 miskol. Pas dihitung 1 dinarnya ibu tadi, nilainya bukan 1 miskol tapi 2 miskol. Dan itu bukan duit orang pada masa itu, lain daripada yang lain. Sehingga seseorang itu, karena orang yang jualan tadi juga paham akan ilmu tersebut, hingga ia menyangka bahwa duit itu bukan di dunia ini, tapi duit itu adalah pemberian rizki langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ibaratnya duit langsung diberikan oleh malaikat. Ya pada masa itu ya sangat dekat dengan masa Nabi. Masa itu sangat meyakini betul bahwa malaikat itu, diantara yang kita pelajari dalam kitab Jala'ilul Afham, kitabnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bahwa malaikat itu bisa bertajalli. Malaikat itu bisa datang menyerupai seseorang. Sebagaimana yang kita tahu kisahnya tentang kisah malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis Arba'in nomor 2. Bagaimana ketika itu malaikat Jibril datang tapi dengan rupa laki-laki yang gagah, tampan, baju gamis putih, kemudian rambut hitam dan lain sebagainya. Nah itu, malaikat itu bisa menyerupai manusia. Sehingga dengan itu semua, akhirnya baliklah ia masaklah di rumah untuk suaminya tadi. Ketika sampai di rumah, singkat cerita, suami tadi karena takut dengan istrinya, selama ini tidak bawa upah, akhirnya diambillah pasir, pakai kain diambil pasir. Sampai pasir dibawa ke dalam rumah, karena nengok ada bau masakan di rumah, pasir tadi ditinggal di depan pintu. Ketika masuk ke rumah, makanan sudah siap, makanan sudah banyak. Istri tadi bertanya, apa tuh bang yang di depan? Bungkusan apa yang di depan tuh? Ada usah tanya. Kita makan nih, Beh. Istri tadi masih kepo, namanya ibu-ibu kepo. Akhirnya keluar juga ke rumah ngambil bungkusan tadi. Ternyata bungkusan tadi gandum. Melihat itu, suami tadi langsung sujud syukur, berterima kasih kepada Allah SWT. Inilah faedah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ikut berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kerja dengan Allah itu balasannya.
Betapa besarnya balasan orang yang kerja dengan Allah dibandingkan kerja dengan manusia. Orang yang kerja dengan manusia, misalkan upahnya 3 juta, 3 juta telah. Tapi orang yang kerja dengan Allah, kerja di jalan agamanya Allah SWT, artinya membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW dalam hal apapun itu. Dalam hal dakwah, dalam hal memfasilitasi orang ngaji, ya dalam hal memberikan kemudahan orang ngaji, atau seminimal-minimalnya mencintai orang yang menuntut ilmu. Allah akan berikan kemuliaan padanya. Di dunia dikasih kemuliaan, di akhirat pun mereka akan diberikan kemuliaan. Inilah diantara pembahasan keutamaan berdoa di hari Jumat, atau keutamaan berdoa dengan wasilah perantara hari Jumat. Ada juga ulama yang mengkhususkan di antara doa yang sangat mustajabah di hari Jumat, yakni habis sholat asar. Habis sholat asar jangan lupa kita berdoa, karena habis sholat asar itu adalah waktu yang paling baik doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mari kita manfaatkan betul hari Jumat kita, yang insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi di hari Jumat, sebagai hari untuk kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, memperbanyak doa-doa baik kita. Insya Allah hari tersebut dengan kemuliaan hari Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat kita. Yang belum ada pekerjaan, Allah kasih pekerjaan. Yang masih dalam kesulitan ekonominya, semoga Allah mudahkan daripada keuangannya. Yang masih sulit dalam belajarnya, semoga Allah mudahkan dalam belajarnya. Yang sulit dalam rumah tangganya, semoga Allah akurkan rumah tangganya. Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Yang masih dalam kesulitan dalam mendidik anaknya, semoga Allah SWT mudahkan untuk mendidik anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan jamaah. Mungkin yang ringkas ini banyak kesalahan atau banyak salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bersama-sama sedikit banyaknya daripada yang kita dengarkan, sedikit-sedikit, dikit demi sedikit kita masukkan ke dalam hati dan kita amalkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat, dan kelak di yaumil akhir menjadi penolong bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh para ulama kita, al-ilmu bila amalin kasajari bila samari. Ilmu tanpa amal, yakni tanpa dikerjakan, maka seperti pohon yang tanpa buahnya. Maka mari sedikit-sedikit dari apa yang sudah kita pelajari kita amalkan. Allah alam iswab, Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa ngaji, sekaligus juga karena waktu sudah cukup malam, kita tutup dengan doa majelis juga. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Nadallahu jama'atan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inna hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. 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 Allahumma azhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. شكرا. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.